크게 너다워 그래도 stay with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas lanjutan dari komponen sistem komputer yang telah Ibu bahas sebelumnya. Pertemuan sebelumnya Ibu membahas tentang perangkat pertama, yaitu perangkat keras atau hardware yang ada di komputer. Jadi untuk kali ini Ibu membahas selanjutnya, yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak ini merupakan sebuah perangkat yang secara fisiknya dapat kita lihat, tetapi tidak dapat kita sentuh dengan tangan. Itu bedanya dengan perangkat hardware atau perangkat kerasnya. Secara perangkat hardware bisa kita sentuh dengan tangan dan bisa kita lihat fisiknya. Sedangkan software hanya bisa kita lihat tetapi tidak dapat kita sentuh dengan tangan. Perangkat lunak pertama yaitu perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem ini terdiri dari yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras ke perangkat lunak. Jadi, perangkat lunak sistem operasi inilah yang mengatur hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunaknya. Contoh sistem operasi di sini yaitu ada Windows 7, Windows 8, dan yang terbaru sekarang Windows 10. Dan ada juga namanya Linux, Ubuntu, dan Macintosh, seperti gambar berikut. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan instruksi standar untuk memberi perintah kepada komputer. Maksudnya bahasa yang dimengerti oleh si komputer. Contohnya Pascal, bahasa C, Delphi, Visual C, dan C++. Yang ketiga, sistem utility. Sistem utility merupakan perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah komputer. Sistem utility diantaranya yang pertama, program backup dan restore. Contohnya di sini Norton, seperti gambar berikut. Yang kedua, program kompresi data. Contohnya WinRAR, seperti gambar berikut. Yang ketiga, program pemulihan data. Contohnya Get Data Back, seperti gambar berikut. Yang keempat, program partisi. Contohnya EASUS Partition Manager, seperti gambar berikut. Program partisi ini bertujuan membagi media penyimpanan kita yang terdapat di dalam komputer. Yang kelima, program burning disk. Contohnya Nero, seperti gambar berikut. Burning disk ini bertujuan di saat kita mau mengcopy atau membuat data ke dalam CD ataupun VCD maupun DVD. Yang tentu Ananda sudah tahu apa itu VCD maupun DVD. Yang terakhir, program untuk duplikat file. Contohnya Teracopy, seperti gambar berikut. Perangkat lunak selanjutnya yaitu perangkat lunak aplikasi. Yang pertama,
perangkat lunak pengolah huruf. Di sini kita contohkan Microsoft Word, seperti gambar berikut. Perangkat lunak pengolah huruf berfungsi untuk dalam kita pembuatan data, mengetik data, ataupun membuat undangan, membuat surat, pokoknya file-file yang kita butuhkan. Selanjutnya, perangkat lunak pengolah angka. Di sini yang Ibu contohkan adalah Microsoft Excel. Perangkat lunak ini bertujuan untuk membantu kita dalam mengolah data di dalam bentuk tabel-tabel, seperti gambar berikut. Yang ketiga, perangkat lunak pengolah presentasi, yaitu Microsoft PowerPoint, seperti gambar berikut. Yang keempat, perangkat lunak pengolah database. Contohnya Microsoft Access, seperti gambar berikut. Yang kelima, perangkat lunak multimedia. Contohnya Winamp, Jet Audio, KM Player, seperti gambar berikut. Perangkat lunak ini berfungsi dalam kita mendengarkan suara, mendengarkan musik, ataupun menonton video dan film yang ada kita simpan di dalam komputer kita. Yang keenam, perangkat lunak antivirus. Contohnya Smadaf, Avira, AVG, seperti gambar berikut. Perangkat lunak ini berguna untuk mengusir atau membuang, menghapus virus-virus yang ada di dalam komputer kita yang akan mengganggu proses pengerjaan kita di dalam sistem. Selanjutnya, perangkat lunak browsing internet. Tentu hal ini tidak asing lagi bagi Ananda. Contohnya Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Mini, seperti gambar berikut. Yang terakhir, perangkat lunak teknis. Perangkat lunak ini bertujuan untuk membantu pengerjaan di dalam hal-hal yang bersifat teknis. Contohnya AutoCAD, seperti gambar berikut. Selanjutnya, perangkat ketiga dari komponen sistem komputer adalah pengguna atau user, atau nama lainnya brainware. Brainware di sini maksudnya adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengoperasikan perangkat komputer. Jadi, jika Ananda menggunakan sebuah komputer, berarti Ananda merupakan seorang brainware. Jadi, brainware ini yang mengoperasikan komputer. Sangat tidak mungkin rasanya jika hardware kita sudah ada, software sudah ada, orang yang mengoperasikan tidak ada, tentu sistem komputer itu tidak akan terlaksana. Jadi, antara ketiga komponen sistem komputer itu saling berkaitan satu sama lainnya. Sangat yang tidak dapat dipisahkan. Kalau cuma ada software dan brainware, tidak ada hardware, tentu sistem komputer tidak akan terlaksana juga. Demikianlah materi Ibu kali ini. Jadi, dengan pertemuan ini telah habis materi kita tentang komponen sistem komputer. Jika ada yang mau Ananda tanyakan, silahkan komen di bawah atau langsung di WA group. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.